Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan nikmat yang sedemikian luar biasa banyaknya dari Allah. Tidak bisa kita hitung satu persatu karena Allah sendiri sudah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka utamanya nikmatul iman, nikmat keimanan, ini harus senantiasa kita jaga agar kita senantiasa ada dalam shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang akan Allah berikan hidayah dengan nikmatul istiqamah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini sampailah kita pada Nabi yang ketiga, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Satu ayat yang tadi kami sampaikan, yakni di dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-14. Walaqad arsalna, dan sungguh telah kami utus Nuhan, yakni Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, mereka atau Nuh ini mendakwahi kaumnya alfa sanatin. Alfun bintang 1000. Sanatin sanah, jamak dari sanah. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 1000 tahun. Illa khamsina 'ama. Dikurangi khamsin. Berapa khamsin? 50. Jadinya berapa? 950. Nah, dari sinilah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tafsir, ulama sirah. Sahabat Ibnu Qatadah, Imam Ibnu Qatadah, beliau mengatakan bahwa usia Nuh alaihissalam yaitu tadi alfa sanatin illa khamsin. Itulah usia Nuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama ini yang kita pahami, orang yang paling panjang usianya siapa? Nabi Adam. Berapa? 1000 tahun. 125 tahun ketika di surga dan selebihnya ketika di dunia.
Tapi kalau kita mengkaji lebih detail tentang qasasul anbiya, sesungguhnya para ulama bersepakat, walaupun bukan jumhur ya, bahwa nabi yang paling banyak umurnya Nabi Nuh. Riwayat yang paling banyak diikuti adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwa sebagaimana mengutip pendapat sahabat, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi sahabat Ibnu Abbas menyampaikan sebagaimana pernah disampaikan Rasulullah SAW. Bi'sahnya Nuh atau diangkatnya Nuh sebagai nabi dan rasul itu usia 40 tahun. Ada yang mengatakan usia 150 tahun. Ada yang mengatakan usia 300 tahun. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa bi'sahnya ataupun nubuahnya itu ketika berusia 40 tahun. Kemudian berdakwah kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya 14 tadi selama 950 tahun. Jadi berapa usianya kalau ditambahkan? 990. Karena masa kenabiannya 40. Masa mendakwahi kaumnya 150. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan setelah kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu antara Turki berbatasan dengan Armenia. Di situ ada sebuah bukit, diyakini di situ ada sebuah situs yang sebuah gunung yang di puncaknya itu ada semacam batuan berbentuk kapal. Maka diyakini itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Turki yang Asia ya, berbatasan dengan Armenia. Nah, setelah berlabuhnya kapal itu, Nabi Nuh masih menjumpai ataupun mendampingi umatnya ini selama 60 tahun sebelum wafatnya. Jadi usianya berapa? 40 tambah 950 tambah 60. Genap menjadi 1050 tahun. Ini pendapat yang masyhur. Ya, pendapat yang masyhur. Artinya pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama. Walaupun ada sebagian mengatakan usia Nabi Nuh sampai 1300, bahkan ada yang mengatakan sampai 1600 atau 1700. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh ini adalah generasi ke-10. Nabi Adam punya anak namanya Sis. Sis punya anak namanya Unus. Unus punya anak namanya Qayin. Kemudian Qayin punya anak namanya Mahlayil. Dan Mahlayil punya anak namanya Yard. Dan Yard ini punya anak namanya Akhnuh. Nah, Akhnuh inilah nama lain dari atau nama asli dari Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris punya anak namanya Mattasalih dan Mattasalih punya anak namanya Lamak, Lamak punya anak namanya Nuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh memiliki 4 anak.
Satu Kan'an, Sam, Ham, dan Yarith. 3 anaknya anak yang soleh, dan 1 anaknya durhaka. Yang durhaka namanya siapa? Kan'an dan istrinya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada 2 istri Nabi yang disebutkan termasuk sebagai orang yang durhaka, yakni istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah yang kisah ini diceritakan dalam konteks ketika Nabi Isa alaihissalam diingkari oleh umatnya. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat dari Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi sebetulnya bukan orang ya. Kalau orang kan masih ada wujudnya gitu ya. Ini kalau mayit kan masih ada wujudnya, masih tulang belulangnya masih. Ini adalah bekas ya, kayak apa ya? Istilahnya ya sudah menjadi batuan gitu. Fosil ya. Sudah menjadi fosil. Jadi kalau menghidupkan orang yang sudah mati, kalau jasadnya ataupun tubuhnya itu masih utuh, tidak ada ruhnya, mungkin ya dalam logika kehidupan ngono gampang gitu ya. Tapi yang disuruh untuk menghidupkan ini adalah tulang belulang yang sudah menjadi fosil. Tentunya itu lebih susah lagi gitu ya. Dan ketika itu ini agak kaitannya dengan kisah Nabi Nuh, yakni kemudian oleh umatnya Nabi Isa itu coba hidupkan fosil itu gitu ya. Yang namanya fosil tentunya sudah tidak utuh lagi kan begitu. Yang namanya fosil tentunya sudah membatu. Maka kemudian Nabiullah Isa alaihissalam memohon kepada Allah dan Allah berikan mukjizat sehingga ketika itu tampak debu-debu yang dari berbagai penjuru itu kemudian berkumpul, menyatu menjadi sebuah kerangka yang utuh. Kemudian lantas tulang belulang itu terbalut oleh daging dibalut oleh kulit sampai utuh menjadi jasad. Lantas kemudian Allah kembalikan ruhnya. Sekali lagi ruhnya, ruh orang yang sudah memfosil tadi gitu ya. Ya orangnya. Ternyata ketika ditanya oleh Nabiullah Isa alaihissalam, "Man huwa, kamu itu siapa?" gitu ya. Nah, fosil ini orang yang sudah mati mungkin ribuan tahun ini, kemudian dia berkata, Sam bin Nuh. Nah, maka kemudian ditanya kisah tentang Nabi Nuh itu, dan sebagian kisah Nabi Nuh kemudian disampaikan oleh anaknya Nabi Nuh sendiri yang kemudian dihidupkan ini gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendengar Nabi Nuh, maka yang pertama kita pasti ingat Nabi Nuh salah satu Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi yang lain yang masuk dalam Nabi Nuh? Terus kemudian coba diurutkan sesuai dengan waktunya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ni mim kalau disingkat ya. Ni mim. Ni N, Nuh, I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, M, Muhammad. Itu kalau ulul azmi. Gampangannya gitu ya. Ni mim. Itu ulul azmi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah tentang Nabiullah Nuh alaihissalam ini karena diantara beliau masuk dalam Nabi yang ulul azmi, maka kisahnya sangat populer. Di antara kepopulerannya, kalau dengar kisah Nabi Nuh, maka anak-anak kita, anak-anak TPA aja langsung mendengar Nabi Nuh, maka coba apa mukjizat Nabi Nuh? Apa? Banjir atau kapal gitu ya. Tapi tahukah kita berapa lama kapal itu berlayar? Kan begitu pertanyaannya. Kalau sekedar kapal, iya. Tapi berapa lama kapal itu berlayar? Berapa besar kapal itu? Nah ini, pertanyaan ini untuk kita. Bukan untuk anak-anak ya. Ada yang bisa membantu. Berapa lama kapal Nabi Nuh itu berlayar dengan banjir itu? Berapa? 60 hari. Ada yang lain menjawab. Kapal Nabi Nuh itu berlayar selama 6 bulan. Bukan 60 hari. 6 bulan. Berarti 180 hari ya. Dan berlayar dari mana sampai terakhir di Bukit Judi itu awalnya dari mana? Artinya Nabi Nuh itu adalah mendakwahi kaum Rosh atau dalam bahasa yang lain Rosib gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-38 disebutkan ada kaum Ad wa Adan wa Samud wa ashab Ras. 3 kaum yang disebut durhaka, kemudian diabadikan nama-nama mereka di dalam Al-Quran sebagai pelajaran umat-umat setelahnya. Yang pertama adalah kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya siapa? Nabi siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, jadi terutama sekali kaum Ad itu adalah umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud. Demikian pula kaum Samud. Terutama sekali adalah kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Sedangkan Ashabu Ros, kaum Ros atau Bani Ros, dalam bahasa yang lain Rosib, ini adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu terjadi kedurhakaan yang luar biasa. Yakni ketika orang-orang itu pada zaman itu, orang-orang itu sudah dalam keadaan makmur. Kemudian Tuhan-Tuhan mereka adalah patung-patung. Jadi orang-orang terdahulu pada zamannya Nabi Idris dan keturunannya, Nabi Nuh itu kan belum jauh dari Nabi Idris kan. Jadi Nabi Nuh itu putunya ya, cucunya Nabi Idris atau generasi ketiganya ya berarti ya. Kalau cucu generasi kedua ya, setelah Nabi Idris, anak dan kemudian cucu dan cicit maaf. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Nabi Nuh itu orang-orang
yang sudah mapan, mereka menyembah berhala. Dan berhalanya itu macam-macam banyak. Maka ketika kemudian Nabi Nuh itu Allah utus, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kalau menurut sejarah dari kenapa orang-orang itu menyembah berhala, awal mula orang menyembah berhala itu sesungguhnya ketika orang-orang yang salih yang mereka itu menjadi panutan di masyarakat, panutan suatu kaum, ini kemudian orang saleh ini meninggal. Lantas majelisnya atau murid-muridnya, kalau bahasa kita santrinya, ini senantiasa berkumpul di sekitar kuburannya untuk lebih mendekatkan ajaran-ajaran dari sang gurunya di makam itu, diingatkan ajaran-ajarannya. Lantas kemudian dari situ setan masuk. Caranya adalah gimana kalau gurumu itu saya buatkan gambar. Maka kemudian mereka sepakat. Maka dibuatlah gambar orang yang soleh ini. Gambar ini kemudian ditempelkan di kuburnya, ditempelkan di tempat-tempat yang lain, termasuk di rumah-rumah mereka. Ketika kemudian generasi itu meninggal, generasi berikutnya mereka bertanya-tanya, ini gambarnya siapa gitu ya? Mereka bercerita, ini gambarnya dulu Mbah Yai gitu ya, kalau bahasa kita. Tapi cuma gambar. Lantas setan masuk. Bagaimana kalau saya buatkan patungnya, supaya kalian lebih bisa menjiwai bagaimana sosok orang-orang yang soleh ini. Gambarnya Mbah Yai itu agak bagi patung. Dan orang-orang ketika itu, karena ini sudah generasi yang ketiga, keempat gitu ya, tidak ketemu dengan apa yang digambar itu, mereka kemudian mau. Generasi yang dibuatkan patung itu meninggal. Keturunan berikutnya mereka melihat Mbah Mbah dhisik itu mereka beribadah di dekat patung itu. Nah, pada akhirnya, pada generasi yang berikutnya, akhirnya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan. Inilah kenapa Islam melarang membuat patung maupun gambar orang-orang yang bernyawa. Nah, kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, kembali kepada mukjizat banjir tadi. Nabiullah Nuh alaihissalam membuat patung itu, membuat kapal itu panjangnya 1.200 kubit. Ini di dalam ensiklopedia Islam, ada di dalam kitab itu. Dan lebarnya 600 kubit. 1 kubit itu kira-kira 75 cm. Jadi berapa panjangnya? 75 cm kali 1.200. Ketemulah 900 meter. Jadi kapalnya Nabi Nuh itu panjangnya 900 meter. Sedangkan lebarnya itu 600 kubit, berarti 450 meter. Ada nggak sampai hari ini kapal sebesar itu? Nah, kadang kita salah di dalam menganalogikan. Maksudnya bagaimana?
Ya wajar kapalnya sepanjang itu. Kadang-kadang kita membayangkan kapal yang sebesar itu kemudian dalam konteks kita saat ini, kan begitu kan ya? Artinya kita konteks saat ini apa? Katakanlah kita orang-orang sekarang, katakanlah dhuwure 2 meter. Katakanlah ya. Dhuwure 2 meter, kemudian ini analogi ini dibawa ke zaman Nabi Nuh. Ya nggak pas. Gitu. Sebab apa? Nabi Nuh dan umatnya ketika itu, tinggi mereka itu puluhan meter. Gitu loh. Sehingga wajar kalau kapalnya 100 meter. Lebarnya 400 meter. Karena apa? Karena Nabi Nuh itu orangnya tinggi-tinggi. 25 meter, 26, 30-an meter gitu ya. Ada bahkan sampai 80 hasta. 1 hasta itu 46 senti. Kalau Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Jadi sitin zira'. Sitin itu 60, zira' itu hasta. Itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tingginya 27,5 meter. Dan orang-orang ketika itu ya seperti itulah. Maka wajar sekali lagi kalau kemudian kapalnya nenek dhuwure sakmono terus kemudian gawe kapal kayak saiki kira-kira gimana gitu ya. Maka kalau kita menganalogikan pada zaman dahulu, maka kita harus paham juga seluruh aspek yang menyertai pada zaman itu, gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banjir itulah yang juga menghancurkan bangunan Ka'bah. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh di antara tempat sandarnya itu ataupun tempat istilahnya berhentinya gitu ya, berhenti sesaat, itu adalah di Bakkah. Dulu Makkah itu namanya Bakkah. Kita ingat ayat dalam surah Ali Imran apa gitu ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna awwalin, sesungguhnya yang paling awal, yang pertama, baitin, bangunan yang dibuatkan untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata, yaitu apa yang ada di Bakkah, yakni Ka'bah. Jadi Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibuatkan untuk manusia. Jadi yang membuat Ka'bah dulu ketika kajian tentang Nabi Adam sudah saya sampaikan, yang membuat Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim atau Nabi Adam, tapi yang membuat Ka'bah adalah Allah sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan. Jadi bangunan Ka'bah ketika sudah ada pada zaman Nabi Nuh, bangunan itu musnah atau bangunan itu kena banjir. Sehingga karena kena banjir, sehingga yang yang tersisa hanya pondasinya saja. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u itu meninggikan. Jadi qawa'id itu dasar, jadi pondasi. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi. Jadi pondasinya masih ada. Jadi banjirnya ketika zamannya Nabi Nuh itu menghilangkan bangunan Ka'bah. Tapi pondasinya masih ada.
Dan ketika Nabi Ibrahim kemudian meninggikan kembali, yarfa'u, artinya meninggikan Ibrahimul qawaida minal bait. Ibrahim meninggikan pondasi bangunan itu bersama Ismail. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-127. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk diantaranya juga tempat yang menjadi sandarnya sesaat kapal itu adalah di Baitul Maqdis. Dan kembali berlayar lagi dan terakhir di Bukit Judi di perbatasan Turki Armenia. Ketika itu Allah perintahkan bumi untuk menghisap air itu sehingga air itu kemudian segera surut dan langit Allah perintahkan untuk berhenti menurunkan airnya. Dan Nabiullah Nuh alaihissalam hanya disertai berapa orang? 80 orang saja. Jadi ketika kapal itu berhenti atau bersandar, Nabi Nuh hanya disertai 80 orang saja. Tidak lebih. Dan itulah orang yang hidup sak donya ketika itu sak menunggu itu. Dan itu hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang mereka tidak beriman maka ditenggelamkan oleh Allah. Termasuk sekali lagi tadi kami sampaikan, termasuk istrinya dan anaknya Kan'an. Di dalam kisah yang masyhur bahwa ketika banjir sedang bertahap naik, air bertahap naik gitu ya. Kapal ketika itu belum belum istilahnya berjalan. Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an. Tapi si anak ini tidak mau. Aku akan berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dhuwur meneh aku berlindung di atas bukit. Begitulah terus. Dan sampai akhirnya ketika kapal air itu semakin besar, maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengajak anaknya ini. Sedih rasanya Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Nuh, kalau dalam bahasa kita itu istilahnya wadul karo Gusti Allah gitu ya. Karena apa? Karena sejak awal Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya dia, jadi Nabi Nuh dan keluarganya ini diselamatkan. Maka ketika ternyata anaknya dan istrinya sendiri tidak terselamatkan, Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Dan apa jawab Allah? Ya Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Kenapa? Nah, ini yang menjadi menjadi pedoman kita. Keluarga atau saudara itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi saya tadi siang ada seseorang yang konsultasi tentang keluarganya dan ada keluarganya yang tidak muslim. Maka saya katakan kepada beliaunya, walaupun itu tunggal bapak, tunggal ibu, tetapi kalau tidak satu akidah, iku dudu sedulur. Sing jenenge dudu sedulur ya tidak saling mewarisi. Sing jenenge dudu sedulur ya ada batas-batas yang memang tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah mendoakan ketika dia sudah meninggal. Nah demikianlah batas
keluarga itu adalah hubungan akidah, bukan hubungan darah. Mulai saat itu kemudian menjadi satu prinsip bahwa dalam Islam yang namanya sedulur itu hubungan akidah, bukan hubungan darah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah tentang Nabi Nuh ini kisah yang banyak dijumpai dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nama Nabi Nuh, kata Nuh di dalam Al-Quran itu banyak. Ada 43 tempat. Sangat banyak ya. Kemarin kisah tentang Nabi Idris hanya di 2 tempat saja. Kalau Adam di dalam Al-Quran disebut di 25 tempat. Yang paling banyak siapa? Nabi Musa. Berapa tempat? 136 kali disebut di dalam Al-Quran. Itu Nabi Musa. Yang kedua Nabi siapa? Belum. Nabi Yusuf masih kalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran sebanyak 69. Nabi Yusuf baru di bawahnya Nabi Ibrahim. Disebut di dalam Al-Quran sebanyak 58 kali atau 58 tempat. Baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam di 43 tempat. Bahkan di dalam Al-Quran ada nama surah yang nama surah ini adalah nama dari Nabi Nuh alaihissalam, yakni surah Nuh. Surah yang keberapa? Di juz 29. Halo. Juz 29 surah yang ke-71. Jadi berdampingan dengan surah Muzammil. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbagai hal yang menarik dari kisah Nabi Nuh ini adalah Nabi Nuh ini berdakwah selama ratusan tahun, 950 tahun. Muridnya berapa? 80. Jadi nek dihitung siji murid pirang tahun wih? Siji murid 12 tahun ya. 12 tahun untuk murid siji. Bahkan lebih bahkan ya, lebih dari ya sekitar 12 tahun lah. Wong 950 tahun mengentuk 80. Dan yang unik lagi, kebanyakan murid-muridnya ataupun pengikutnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang kelas rendah, orang-orang yang hina. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan orang ketika itu mereka istilahnya menganggap Nabi Nuh ini sebagai orang yang gila. Bagaimana tidak aneh, wong di tempat jauh dari lautan gawe kapal. Mungkin kalau kita hidup pada zaman itu mungkin kita akan seperti itu ya. Oh, ini wong ra. Karena apa? Bagaimana wong ning daratan kok gawe kapal gede ini sakmono gitu ya. Itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surah yang ke-26. Kalau surah Asy-Syura ada Asy-Syura dan Syu'ara. Syu'ara syair-syair atau penyair-penyair. Kalau Asy-Syura intinya bermusyawarah. Asy-Syura surah yang ke-43 ya. Kalau Asy-Syu'ara surah yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-111. Qalu, berkatalah kebanyakan orang ketika itu.
Anu'minu laka, apakah aku akan mempercayaimu ya Nuh? Wa attaba'akal ardalun, dan aku akan mengikuti apa namanya? Istilahnya keanehanmu gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menentang Nabi Nuh ketika itu hampir mereka adalah hampir semuanya adalah orang-orang yang mapan. Orang-orang yang ketika itu punya kasta sosial yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, orang-orang yang hina dalam pandangan sosial ketika itu. Sebab apa? Sebab sekali lagi, Nabi Nuh sendiri dianggap sebagai orang yang nganeh-aneh. Tapi karena ketekunan dan ketekunan dan keistiqomahan Nabi Nuh, maka sampai orang-orang yang kasta sosial tinggi itu ngancam Nabi Nuh, mau membunuh, bahkan mau merajam. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-10. Anni makhlubun fantasir. Jadi kalau kamu ya Nuh, ijek tetap ngeyel, mau tak rajam kamu, gitu ya. Itu ancamannya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dakwah itu sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai nanti, ya selalu begitu. Tabiat dakwah itu pancen susah. Tabiat dakwah itu pancen berliku. Tabiat dakwah itu pancen berat. Nek dakwah kok penak, itu justru malah harus hati-hati. Gitu ya. Ngandani wong, do manut, gampang, bar kuwi terus uripe mulya gitu ya. Itu malah bertentangan dengan tabiat dakwah. Sebab apa? Orang-orang terdahulu sampai sekarang dan sampai nanti pun sing jenenge dakwah itu mesti dengan perjuangan. Effortnya itu besar. Ya, perjuangannya itu berat. Maka sekali lagi, dakwah kok sekali ceramah untuk mobil siji gitu ya. Sekali ceramah ratusan juta gitu ya. Pirang tahun ceramah duwe omah 80 miliar gitu ya. Kok penak men yo dakwah ya gitu ya. Nah, justru ini malah harus hati-hati. Karena itu bertentangan dengan tabiat dakwah. Semua nabi, sekali lagi semua nabi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Artinya orang yang mendapatkan wahyu, dan wahyu ini harus menyampaikan kepada bukan cuma keluarganya. Ini sebagian ulama mengatakan Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak, semoga sedikit istilahnya kajian tentang Nabi Nuh ini bisa memotivasi kita untuk nanti ketika kita di rumah, kalau megang HP, ya kisah Nabi Nuh, misalnya begitu, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Adam. Nah, Qasasul Anbiya itu tanyakan saja kepada Meta ataupun ke sosmed kita, nanti akan keluar sendiri gitu ya. Sehingga majelis ini memicu dan memacu kita untuk belajar secara mandiri lebih semangat lagi insyaallah. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.